Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Senang banget sobat, kami dapat kembali menyapa Anda di podcast Punyo Kito hari ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mengikuti akun-akun media sosial dari TVRI Jambi, baik di YouTube, Instagram dan juga TikTok. Bisa langsung di add ya di TVRI Jambi Punyo Kito. Nanti tayangan-tayangan podcast kita juga akan kita share di akun media sosial kita, dan juga banyak sekali informasi-informasi menarik yang bisa Anda dapatkan. Konten-konten menarik pun bisa Anda saksikan di sana. Baik sobat, kali ini di podcast Punyo Kito tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah bersama satu narasumber yang sudah kami hadirkan di studio podcast hari ini, seorang kepala sekolah. Ini pertama kali ya kita mengundang kepala sekolah di podcast Punyo Kito. Tapi ini tidak hanya sebagai kepala sekolah saja, namun juga sebagai ketua MKKS SMA Kota Jambi. Langsung saja kami perkenalkan kepada Anda narasumber kita atau tamu kita di podcast Punyo Kito hari ini. Telah bersama Bapak Naspridinal, SPD, MSI. Selamat datang Bapak. Pak Nas panggilannya Pak ya? Iya. Di sekolah panggilannya Pak Nas juga? Pak Nas juga. Pak Nas, oke. Pak Nas sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau sekarang nih di sekolah lagi masa-masanya apa Pak? Kalau sekarang kita baru selesai melepas anak-anak kelas 12 ya. Proses pembelajarannya mereka selesai. Sekarang mereka sibuk sedang UTBK. UTBK siap. Ya, siap UTBK. Kemudian kita mempersiapkan anak-anak kelas 10-11 lagi menuju ke persiapan sumatif ujian sumatif semester satunya. Oh, oke. Siap. Sumatif itu berarti ujian semester ya Pak ya? Ujian semester. Oke, baik. Ini nggak kerasa waktu terus berlalu Pak ya? Benar. Ada aja yang datang, ada yang pergi, begitu seterusnya Pak ya. Gimana sih Pak perasaannya ketika ada siswa yang datang, terus ada siswa yang juga harus, ya mau nggak mau harus dilepas karena mereka pasti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi nih Pak? Iya benar. Jadi itulah kehidupan kami di sekolah. Iya. Ya. Ketika ada yang datang, wah, kalau kita melihat mereka itu, wah, semacam produk hidup ya, produk hidup yang kita assessment dulu, ya, kita lihat dulu, kita nilai, wah, mereka sampai di mana ini, kalau proses pembelajaran, mereka sampai di mana, perilaku mereka bagaimana, dan lalu kami membuat semacam tujuan akhir mereka ini seperti apa nantinya. Harus ada goalsnya Pak ya? Standarnya mereka harus kita apakan mereka. Itu harus ya. Kalau di pembelajaran mungkin ya guru-gurunya yang melaksanakan si A harus ketika tamat menjadi seperti apa. Perilaku juga mereka. Kita ya merubah anak-anak menjadi lebih baik lagi. Kalau melepas ya kita ya mudah-mudahan apa yang kita sudah berikan apapun dengan lingkungan sekolah yang ada, sampai di mana sih mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan itu menjadi berkah bagi kita semua ya, bagi anak-anak, bagi guru juga. Berarti tenaga pendidiknya sudah berikhtiar Pak ya. Ikhtiarnya sudah dilaksanakan selama 3 tahun di sekolah dan pasti selalu mendoakan yang baik nih untuk siswa-siswa yang sudah meninggalkan SMA 4 Pak ya. Oke. Nah ini sebelum kita bahas ke MKKS nih Pak, tapi saya penasaran juga perjalanan karir Bapak. Nah sampai sekarang sudah menjadi kepala SMA 4. Nah sebelum-sebelumnya ini Bapak diawali dari mana dulu Pak? Saya ketika tamat SMA ya, memang ya niatnya menjadi guru. Oke. Jadi masuk perguruan tinggi di FKIP di Unsri, Universitas Sriwijaya, jurusan biologi. Aslinya Palembang juga Pak? Enggak. Oh enggak. Aslinya Jambi asli. Oh Jambi asli. Merantau nih ceritanya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian tamat kuliah, mendaftar untuk menjadi guru. Alhamdulillah lulus, ditempatkan pertama kali itu di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Oh, pertama kali guru di SMA 11, guru apa Pak? Guru biologi. Biologi, siap. Kemudian lama di sana karena sekolahnya baru ya, baru dibangun. Selama lebih kurang 20 tahun lebih. Wah, lama banget Pak. Tahun. 21 tahun Pak ya? Ya. Jadi guru biologi di SMA 11 Pak? Oke. Kemudian dipercaya oleh Dinas Pendidikan, dipercaya oleh Pemprov Jambi
menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Kota Jambi di tahun Januari 2020. Oh, udah 5 tahun lebih nih ceritanya Pak ya? Iya. Kemudian sekitar 1,5 tahun lebih kurang sempat pindah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 7 Kota Jambi, Seberang. Iya. Sekitar 1 tahun 1 bulan dikembalikan lagi ke SMA Negeri 4 Kota Jambi. Sekitar bulan Juli 2023. Nah, sampai sekarang masih di SMA dipercayakan. Balik lagi ya, Pak ya? Iya, ke SMA Negeri 4 Kota Jambi. Tapi Begitu. memang harus siap dimutasi gitu Pak ya? Oh iya, kita PNS siap ditugaskan di mana saja. Gitu. Nah, ini perbedaannya Pak. Kalau kemarin kan menjadi guru 21 Iya. tahun Pak ya. Nah, sekarang jadi kepala sekolah. Iya. Tentu ada ada suasana yang berbeda lah ketika kita melaksanakan pekerjaannya. Iya. Enak jadi guru atau kepala sekolah Pak? Kepala sekolah itu bukan sebuah jabatan ya, Iya. tapi itu sebuah tugas tambahan dari seorang guru. Mm-mm. Jadi kepala sekolah juga adalah seorang guru. Iya. Hanya saja tanggung jawabnya Lebih luas lagi, Pak, ya? lebih luas. Kalau di guru kita mengelola kelas, ya. Kalau sekarang kita mengelola sekolah. Sekolah. Ya, semuanya kita bertanggung jawab di sana. Ya. Itu dengan tanggung jawab juga yang lebih besar. Kalau guru biasanya ngurusnya satu kelas gitu Pak. Iya. Kalau ini satu sekolah semua diurusin, Iya, tidak hanya siswa Pak ya. Iya. Dari Sarana A sampai prasarana Z. juga ya Pak. Iya, benar. Tapi Bapak selama menjadi kepala sekolah, apa program yang Bapak jalankan Pak? Untuk kesuksesan sekolahnya termasuk juga kualitas dari anak didiknya Pak? Tentu saja ya, kita program-programnya banyak ya, banyak sekali dari semua sisi ya. Sebuah sekolah itu sebuah ekosistem ya, sebuah ekosistem yang mana kalau di ekosistem di biologi, nah kebetulan guru biologi nih Iya, ya, relate jadinya Pak. iya, ya jadi sebuah ekosistem ada mulai dari produsen ini tingkat produsen, konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Iya. Mirip seperti di sebuah sekolah ya. Mirip sebuah sekolah. Nah, di bidang-bidang di masing-masing bidang itu ada semua program-program kerja yang harus kita laksanakan. Terutama ya untuk pengelolaan pembelajaran misalnya. Ya, kita SMA Negeri 4 Kota Jambi ketika program sekolah penggerak, syukur alhamdulillah kita juga termasuk salah satu pionirnya dulu. Di tahun 2021 waktu itu dimulai. Nah di sana salah satu ya, kalau bisa diceritakan perjuangan kita untuk memahami kurikulum itu luar biasa Iya. di sana ya. Dengan tujuan program itu juga yang spesifik ya, sampai saat ini kurikulum Merdeka itu masih berjalan. Hanya program sekolah penggeraknya saja yang tidak sudah tidak ada lagi. Pembelajaran ekstrakurikuler semua punya program-program dengan tujuan-tujuannya masing-masing. Masing-masing punya tantangan dan tentu Iya. saja outputnya ini untuk siswa juga ya Pak ya. Iya pasti. Tapi kalau sekarang tuh kurikulum Merdeka Belajar masih Pak? Kurikulum masih. Masih ya Pak ya? Kurikulum Merdeka masih. Ya. Hanya saja program sekolah penggeraknya dengan program guru penggeraknya yang nggak jalan lagi. Kalau menurut Bapak untuk kurikulum sekarang gimana sih Pak? Kurikulum Merdeka Belajar. Dan pasti ini juga berpengaruh terhadap penjurusan ya Pak ya? Iya. Hah. Nah, Nah gimana menurut Bapak nih Pak untuk kurikulum ini? Saya kira kurikulum ini bagus, bagus. Hanya saja ya mungkin kita punya pandangan macam-macam ya. Para ahli kita juga luar biasa. Dengan pemerintahan sekarang itu penyesuaian ya, penyesuaian menuju kepada kesempurnaan lah. Iya. Ya, kita sebagai guru ya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Tetap menjalankan terus Pak ya? Iya. Kalau untuk penjurusan sekarang kan agak beda nih Pak ya? Kalau dulu mungkin ada IPA IPS ya Pak? Iya. Kalau sekarang gimana Pak? Penjurusan itu bukan penjurusan sih ya namanya. Jadi kalau sekarang itu mengarahkan anak kepada minat dan bakatnya masing-masing
terhadap mata pelajaran yang kita sediakan. Berarti lebih spesifik lagi nih Pak ya? Iya, ya spesifik. Jadi satu sekolah di sekolah lain bisa berbeda mata pelajaran yang diterima oleh anak-anak. Gitu. Kalau di SMA 4 Pak, untuk apa klasifikasinya itu apa aja Pak untuk kelasnya? Kalau untuk yang tahun sekarang sedang berjalan, kami itu sekitar 7 kalau nggak salah kelompok 7 mapel, kelompok ya? kelompok mapel yang kami sediakan. Nah, silakan anak-anak memilih ya dengan kondisi sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini guru ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak menuntut mata pelajaran tertentu ya, kalau gurunya nggak ada yang nggak mungkin kita sediakan. Oke, siap. Terus Bapak juga berarti memiliki tugas juga ketika gurunya tidak hadir. Pernah nggak Bapak juga turut serta untuk turun ke kelas gitu mengajar? Ya Harus ya. Pak ya. Kalau bisa kita itu kontrol tiap hari ya. Kontrol tiap hari, paling nggak jalan itu, walaupun berjalannya mungkin lihat dari luar kelas, lihat anak-anak, lihat guru ngajar, itu juga termasuk supervisi lah. Oke. Iya, supervisi nggak harus kita masuk ke dalam kelas ya Bang. Kita lihat guru itu sudah bisa kita lihat, pembelajaran berlangsung, hanya saja mungkin lebih spesifik memang harus kita masuk. Ya, tahapan-tahapan pembelajaran itu kan ada. Nah, saya melihat juga nih di sekolah yang Bapak pimpin banyak juga nih siswa-siswa berprestasi. Sebenarnya motivasi yang seperti apa sih yang selalu Bapak tanamkan kepada siswa-siswa Bapak, Pak? Begini, ya. Jadi ketika kita memandang anak-anak ini ya, mereka belajar dari pagi sampai jam 3:30 sampai sore ya Pak ya? Ya. Jam 7 mereka harus hadir. Iya. Kalau kami di SMA Negeri 4 Kota Jambi, 7.01 itu pagar sudah dikunci. Oh, disiplin sekali ya Pak ya? Ya. 7.01 udah dikunci. Baik kepala sekolah, guru, siswa nggak boleh masuk. Oke, pokoknya keluarga besar yang udah telat nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk. Ya, aturlah waktu sendiri. Nah, mulai dari saat itu mereka belajar dengan metode, model pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tetapi mereka tidak hanya butuh itu. Ya. Mereka juga butuh pengembangan minat bakat mereka di luar pembelajaran yang mereka terima di pagi hari. Ya. Nah, itu mereka butuh. Kalau tidak tersalurkan ini, kita takutkan nanti lari ke hal-hal yang tidak kita inginkan waktu mereka ini ya. Misal yang sangat marak sekali sekarang ya, dikabarkan kita Provinsi Jambi ya, disampaikan oleh Pak Gubernur, Provinsi Jambi nomor 1 judi online-nya. Kemudian dari data kita lihat ternyata itu pelajar baik SMP maupun SMA. Ini yang kita takutkan ya, yang sekarang ya. Mungkin yang sebelumnya mungkin selain judi online, narkoba dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang itu lagi yang kita hadapi ya, judi online dan pinjaman online. Nah, harapan kita ya, kita membuka pintu bagi mereka ini. Kalian mau apa sih? Oh, ada yang kelompok futsal, ada yang kelompok drama, ada yang kelompok musik, ada yang basket, semuanya. Itu semua kita tampung. Ya, kita tampung. Sebentar. Siap. Lagi ada telepon bapaknya ya. Mau diangkat dulu nggak apa-apa Pak? Boleh. Saya matikan aja. Jadi ada beberapa kelompok kreativitas nih para siswa sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Ada yang musik, ada yang olahraga, terus juga ada yang drama, dan di sini dari pihak sekolah tuh memberikan kesempatan untuk pengembangan minat dan juga bakat tadi Pak ya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Ya mereka yang suka di organisasi ya, di OSIS mereka berorganisasi lah di sana. Yang penting waktu mereka bisa terisi untuk hal-hal yang positif, sehingga tidak lari ya ke hal-hal yang negatif. Ini penting juga Pak ya, ketika kegiatan begitu memang banyak di sekolah digencarkan, ini juga menyita waktu dari siswa tuh kebanyakan juga di sekolah, sehingga
aktivitasnya juga bisa Iya. terpantau. Iya. Terutama guru-guru juga bisa mantau, Pak ya. Iya. Ini bahayanya ketika nanti ada siswa yang mungkin ada kegiatan di luar yang tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan guru, takutnya malah ke ranah dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya, Pak ya. Iya, benar. Oke, jadi pembinaan seperti ini memang penting sekali. Lalu ruang yang diberikan kepada siswa gimana, Pak? Ketika mereka memang sudah mempunyai bekal yang tadi sudah dititipkan oleh kepala sekolah, guru dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, ruangnya seperti apa, Pak? Oke. Jadi gini, ketika kita melihat anak-anak, mereka dengan apa namanya minat mereka sendiri, minat masing-masing ya, mereka berkelompok, kita menetapkan dulu tujuannya apa sih mereka ini. Iya. Ya, untuk organisasi kecil di sekolah, di bawah OSIS ya, sub bidangnya di sana, masing-masing banyak sampai pramuka, PMR dan seterusnya. Ya, lalu kita SK-kan pengurusnya, ya, dari guru sampai ke siswa kita buat organisasinya secara sah. Iya, dilegalkan lah ya, Pak. Dilegalkan. Di sana kita lihat legalkan organisasinya ada, pembiayaannya seperti apa, ya, sehingga ketika prosesnya berjalan orang tua pun akan tahu, insya Allah tahu ya, si A dia jam sekian di sekolah kegiatannya ini. Anak-anak juga orang tua di rumah juga bisa kontrol, mungkin lewat gurunya yang bertanggung jawab di sana. Benar nggak si A itu di sana? Benar nggak? Wah, ternyata ini kegiatannya itu. Benar nggak? Oh, ini ada pembiayaan sekian rupiah untuk mereka ini. Nah, itu kita kontrol semua. Sehingga karena apa? Ya, kadang-kadang hal-hal yang sepele, misalnya pembiayaannya menjadi hal-hal yang ini agak sensi ya, Pak ya. Dana bos itu bisa semuanya. Memang dana bos bisa, tetapi apakah cukup ya untuk membiayai itu? Nah, kadang-kadang kita ya berdasarkan PP 48 2008 itu ya menyatakan ya boleh-boleh saja dan bertanggung jawab masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Itu juga pendidikan ekstrakurikuler. Cuman kan dari kegiatan tadi mungkin lebih beragam lagi, Pak ya, aktivitasnya, sehingga mungkin tidak terbackup dengan dana dari situ saja, Pak ya. Iya. Apalagi ketika mungkin ngikut kompetisi ya, Pak. Oh iya, ikut kompetisi apalagi. Iya, keluar ke sekolah malah gitu, Pak. Tapi tergantung kesepakatan dari siswa dan orang tua. Balik lagi ke situ, Pak ya. Ketika siswa dan orang tua sudah sepakat, ya boleh dilanjutkan atau dijalankan. Kan untuk anaknya juga. Pasti itu untuk pengembangan kehidupannya juga. Betul, apalagi kalau di usia-usia sekolah tuh prestasi-prestasi ini juga penting nanti, Pak ya, ketika kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi jalur prestasi ya, Pak. Iya, benar. Jadi mereka juga ada buktinya gitu. Oke. Baik, MKKS ya. Saya sudah sering mendengar MKKS ini. Jadi Bapak sudah berapa lama, Pak, menjabat sebagai ketua MKKS, Pak? Ketika di tahun 2020 saya diangkat kepala sekolah di SMA Negeri 4. Itu kebetulan menjadi sekretaris waktu itu MKKS. Kemudian ketuanya itu kebetulan pensiun. Ya, jadi sekretaris menghabiskan masa tugas itu menjadi pelaksana tugas kepala sekolah. Menjadi pelaksana tugas ketua MKKS. Kemudian di tahun 2023 terpilih menjadi ketua sampai sekarang. Itu pemilihannya gimana, Pak? Pemilihan oleh seluruh kepala sekolah di SMA Kota Jambi. Voting gitu? Iya. Voting. Jadi voting, kalau kita SMA itu negeri dan swasta di Kota Jambi ini sebanyak 45 sekolah sekarang. Ya, negeri dan swasta. Yang mencalonkan Bapak siapa, Pak? Atau Bapak sendiri yang memang tertantang untuk bisa memimpin MKKS ini, Pak? Ya, mungkin kalau mencalonkan juga enggak sih, tapi karena kondisi harapan dari kawan ya udah kita karena sebelumnya udah terangkat, Pak ya, dari sekretaris menjadi ketua, jadi ada kepercayaan dari teman-teman kepala sekolah lain ya, Pak ya. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa diceritakan dulu, Pak, MKKS ini apa, Pak? Jadi MKKS ini semacam wadah organisasi
semacam wadah ya dalam bentuk organisasi namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, yang di SK-kan ya oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pemilihannya seperti tadi ya, suara terbanyak, kalau enggak ya aklamasi. Dan kami itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, biasanya masa baktinya itu 3 tahun. Nah, kegiatan kami ya setiap kebijakan-kebijakan, terutama ya setiap kebijakan-kebijakan dinas, setiap kebijakan provinsi itu kami olah di MKKS. Wah, kita harus mengambil langkahnya seperti apa, mengambil langkah sehingga tidak akan terjadi multitafsir terhadap kebijakan-kebibijakan dari pemerintah. Iya, jadi satu arah semua ya Pak ya. Satu arah, itu utamanya di sana. Utamanya di sana. Oke, baik. Berarti sudah masuk 3 tahun ya Pak ya? Jadi ketua Pak ya? Iya. Nah, ini yang kedua. Iya, yang kedua masuk kedua. Ini periode kedua tapi yang dipilih Pak ya? Iya. Periode kedua ini yang memang benar dipilih sama teman-teman tadi Pak ya? Iya. Oke, berarti cukup panjang juga. Berarti itu setiap 3 tahun sekali berarti di-upgrade lagi Pak ya ketuanya? Iya. Pengurus-pengurusnya juga? Iya, di-upgrade lagi. Oke, siap. Berarti siapapun yang mau mencalonkan silahkan gitu Pak ya. Boleh. Berarti ini untuk wilayah kota dan di sana ada gabungan tidak hanya sekolah negeri tapi juga ada sekolah swasta. Berarti SMA sekota Jambi semuanya negeri dan swasta. Oh, saya pikir tadi cuma akomodir yang negeri saja Pak. Enggak. Ternyata swasta juga. Swasta juga. 45 sekolah kalau kita 45 sekolah sekota Jambi. Oke, berarti kalau untuk kabupaten kota ini ada juga Pak ya MKKS ya Pak? Ada, masing-masing mereka ada. Jadi untuk kota Jambi juga SMA ada MKKS-nya, SMK. SMP ada Pak? Nggak ada? SMP juga ada. Oh ada. Ya, hanya saja SMP kan ke kota Jambi. Kalau kita provinsi ya. Berarti ini SMA, SMK beda? Beda, SLB beda lagi. Oh SLB beda lagi? Oh oke. Berarti mulai dari SD juga ada kali Pak ya? Iya. Oke, SD, SMP, SMA. SMK, SLB masing-masing. Kalau madrasah gitu Pak? Masuknya ke SMA? Ya madrasah karena dia ke Kemenak, ya ada juga. Oh oke. Baru tahu juga nih saya ya. Berarti lebih luas lagi, berarti forumnya juga banyak, jadi banyak juga untuk saling sharing Pak ya. Nah kalau untuk visi misinya ini apa nih Pak? Ya kita visi misinya untuk MKKS ini, kita berharap dengan wadah yang ada ini satu itu silaturahmi kepala sekolah terjaga. Iya. Ya. Kemudian kita ini lingkungannya di kota Jambi, ya, kita berada di satu wilayah. Iya. Dengan kondisinya yang ada kita kita dunia pendidikan, tafsiran kita terhadap kebijakan pemerintah itu bisa kita diskusikan bersama, ya kita diskusikan bersama, lalu mengambil langkah-langkah yang tepat juga. Memang kadang-kadang tidak harus sama, tetapi tepat dengan kondisi masing-masing sekolah. Nah, kita saling tahu, sekolah ini mengadakan ini, wah ini bagus, ayo kita adopsi. Wah ini ada kegiatan di sekolah lain. Seperti apa? Wah, ayo kita adopsi, kita rubah sedikit sesuai kondisi sekolah. Jadi informasi-informasi tidak terputus, komunikasi tidak terputus, silaturahmi juga tidak terputus dalam membangun pendidikan di Kota Jambi. Oke, jadi ada suatu bentuk penyeragaman juga lah Pak ya? Penyeragaman dalam hal tertentu tapi bisa disesuaikan juga dengan kondisi sekolah. Iya, seperti yang kembali yang saya katakan tadi, sekolah itu sebuah ekosistem. Ketika masuk sekolah A, sekolah B, sekolah C, ekosistemnya bisa berbeda. Iya. Ya, bisa berbeda. Tinggal kita tugas kepala sekolah lah yang bisa ketika masuk ke sekolah A dia bisa melihat, wah seperti apa sih mulai dari produsen, konsumen, kemudian sumber daya semua yang ada di dalam. Lalu kebijakan apa yang harus dilaksanakan? Itu bisa sangat berbeda dengan yang lain. Tapi tidak akan melari dari benang merahnya tadi Pak ya.
Oke. Ya, Berarti aturan pengambilan yang ada. keputusannya saja yang mungkin bisa saja berbeda, Pak ya. Bisa, Tapi tetap based on sesuai dengan apa yang sudah disepakati Iya, bersama tadi. iya, Berarti disitulah tumbuh kreativitas ya, Pak. iya, Heeh, jadi harus. masing-masing bisa mengeksplor, masing-masing bisa ya paling saling kreatif lah Iya, ya. benar, benar. Sehingga ya tetap menjalankan apa yang sudah disepakati tadi, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang nih Pak, pembahasan-pembahasan apa nih yang lagi santer mungkin di apa lingkungan kepala sekolah sekarang dan memang benar-benar harus menemui titik terang juga supaya permasalahan ini bisa sama-sama diselesaikan dengan baik di sekolah, Oh Pak. iya, kebetulan kami kemarin baru pertemuan ya di SMA 9 Lurah. Oke. Ya di SMA swasta nih kami kemarin. Ada tiga yang penting kami bicarakan kemarin. Pertama tentang bagaimana sih kami membaca permen terbaru tentang ijazah. Oke. Ya, yang kedua kemarin kami bicarakan tentang persiapan untuk ada O2SN, FLS 3N, LDBI ya, NSDC itu lomba bahasa Inggris ya, tingkat sekolah, tingkat kota, lalu ke tingkat Provinsi, baru nantinya. nasional ya. Iya. Kemudian yang ketiga juga sangat penting kami bicarakan tentang deklarasi anti judi online yang sudah kami laksanakan di Kota Baru, GOR Kota Baru, yang dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Bapak Ketua DPRD Provinsi ya, itu dihadiri. Kami yang kerjasama MKKS SMA, SMK SLB Kota ya. Nah, lalu apa tindak lanjut kita selanjutnya untuk mendukung program kelanjutan dari deklarasi anti judi online yang kita laksanakan kemarin. Nah, itu tiga hal yang penting yang kami bicarakan kemarin. Iya, jadi tidak hanya sekedar deklarasi ya Pak ya, Iya, tapi memang benar-benar harus diterapkan di lingkungan diterapkan sekolah ya Pak. lagi, ya, bagaimana hanya deklarasi lalu di sekolah tidak dilanjutkan ya nggak ada pengaruhnya. Iya. Ya, apa yang harus langkah-langkah yang kita laksanakan di sekolah? Ya, Berarti setelah deklarasi tadi sudah ada langkah-langkah preventif Iya. di sekolah supaya para siswa tidak terjebak judi online ini Pak ya. Iya. Kalau di lingkungan sekolah Bapak Pak, apa nih ketegasan yang dilakukan supaya siswa itu benar-benar manut tidak terjerat dari judi online ini Pak? Ya, semenjak Pak Gubernur menyampaikan bahwasanya kita ini judi online memang marak ternyata di Provinsi Jambi, ya. Maka khusus untuk kami SMA Negeri 4 Kota Jambi, ya, yang kami lakukan pertama adalah sosialisasi. Oke. Ya, sosialisasi untuk beberapa kali. Selain selaku kepala sekolah di upacara kami sampaikan ya apa itu judi online ya, bahayanya apa. Nah, kami juga mengundang dari Polda Jambi, Polda Jambi. Kebetulan juga beliau adalah komite kami, Pak Wirmanto. Alumni juga Pak, bukan? Bukan. Ya? Kebetulan anaknya masih ada di SMA 4 ya, Oke, 2 orang. Jadi kita minta mensosialisasikan bahaya judi online. Kemudian juga sudah 2 kali kami mengundang ya dalam waktu yang tidak terlalu lama Kejaksaan Tinggi dari Penkumnya, Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, untuk memberikan materi ya. Jadi anak-anak yang kita indikasikan kita kumpulkan untuk memberikan penjelasan apa sih judi online, bagaimana dia bisa menjebak, membahayakan ya, akibatnya apa. Nah, kita minta tolong dari mereka untuk menjelaskan itu. Nah, kemudian juga ya kalau pencegahan juga di sekolah kita semacam poster ya dan lain-lain di medsos kita juga ya, di IG, di Facebook, TikTok SMA Negeri 4 Kota Jambi, kita sebarkan bahaya judi online itu seperti apa. Nah,
itu yang bisa kita lakukan sekarang ya. Karena untuk hal-hal seperti ini juga kalau menurut kami, wah, sampai kepada memeriksa HP itu saya rasa ya belum ya, karena itu privasi anak juga harus kita jaga. Kita menghormati juga anak-anak kita. Nah, tapi ya hal-hal yang membahayakan itu sudah kita sampaikan semua ke mereka beberapa kali. Mungkin Bapak Ibu guru juga kita ingatkan ya untuk mengawasi anak-anaknya. Ya. Karena apa? Ya, kemampuan sekolah terbatas. Memang mereka dari jam 7 sampai jam 4 memang di sekolah. Ya. Tapi kegiatannya mereka kan sudah terstruktur oleh sekolah. Belajar dari jam sekian sampai sekian, istirahat hanya berapa ya setengah jam mungkin. Ya. Nah, selebihnya mereka beraktivitas belajar. Lah, kalau di luar itu kita kan nggak mengawasi lagi, maka kita mengharapkan himbauan lagi kepada orang tua. Nah, orang tua kita sasar juga, ya kita sasar juga agar mengawasi anak-anaknya, ya mengawasi anak-anak. Kalau bermain HP apa, ya berhaklah orang tua untuk melihat HP. Anak-anaknya. Mengecek HP-nya orang tua yang penting artinya sekarang ya. Orang tua harus mengawasi anak-anak, jangan sampai kalau sudah judi online nanti ya ujung-ujung kepinjol, kita nggak taunya nanti anak-anak kita. Kasihan mereka. Jadi complicated Pak ya. Jadi kemana-mana nanti case-nya. Ya, kesehatan jiwa juga bisa. Mental health-nya juga nanti terganggu Pak ya. Kalau sudah pinjam sana sini terus ditagih sana sini. Takutnya juga malah merusak, mungkin dia punya cita-cita, punya prestasi. Benar. Nanti malah nggak bisa tercapai ya Pak. Betul. Jadi peran orang tua juga begitu sangat penting Pak ya. Jadi kolaborasi di sini memang terus diciptakan antara guru, pihak sekolah dan juga dengan orang tua yang memang selalu ngasih wejangan juga kepada anak didik, begitu juga dengan orang tua supaya tetap mengawasinya di rumah ya Pak. Betul. Tapi kalau terkait dengan apa prestasi tadi ada pembahasan juga terkait dengan O2SN ya Pak. Sama tadi ada kompetisi English ya. Kalau itu memang masih terus berlanjut sampai sekarang Pak ya? Masih ya. Berarti desas-desus kabar gara-gara efisiensi itu enggak ini menyentuh kegiatan ini Pak ya? Sepertinya tersentuh sedikit. Efisiensinya juga ada di sana. Oke, siap. Tapi memang tetap berlanjut ya? Berlanjut. Kompetisinya masih full ya Pak? Enggak full lagi. Enggak full lagi. Mungkin untuk misalnya di O2SN misalnya, kalau dulunya sekian cabur, sekarang hanya 2 misalnya. Itu offline, online? Offline bisa, online. Online juga ada? Bisa kalau ada biaya, kalau online pun bisa. Ya, di petunjuk teknisnya memungkinkan. Berarti itu ada seleksi di tingkat sekolah dulu ya Pak? Oh iya. Kalau di sekolah Bapak gimana Pak? Sudah mulai. Dari kapan Pak? Kalau sekarang kan sedang berlangsung, yang harus kita siapkan sekarang adalah OSN, sainnya dulu. Olimpiade Sain. Semua kegiatan itu, lomba yang berjenjang ini itu harus anak-anaknya harus didaftarkan secara online. Ya, secara online. Situsnya ada ya di Pusperesnas, Pusat Prestasi Nasional. Wajib didaftarkan mulai sekarang. Jadi kalau tidak didaftarkan mulai dari sekarang, anaknya walaupun menang di provinsi nggak akan bisa masuk nasional. Karena tidak didaftarkan. Karena mulai tidak sekarang terdaftar, jadi kami kemarin mengingatkan kawan-kawan sekarang harus segera daftarkan ya. Nah, OSN kalau nggak salah 2 hari ini terakhir pendaftaran. Ini masih masa pendaftaran ya Pak ya? Iya, masa pendaftaran. Kemudian sekolah-sekolah ya kebijakan sekolah lagi. Ya, untuk misal OSN, sekolah mau melatih anak-anaknya silahkan ya, bisa menggunakan dana BOS ya. Silahkan latihlah anak-anaknya untuk bersaing. Kalau OSN itu seleksinya itu by aplikasi online ya, dari pusat. Jadi itu tidak tidak perlu kita pikirkan biaya dari mana ya, karena dia online. Kemudian kita hanya menyediakan komputer di ruang komputer. Dan menyiapkan sumber dayanya juga Pak ya. Sumber dayanya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk O2SN ya,
eh, FLS 2 FLS 3N sekarang. Nah, Tiga sekarang ya, nggak dua lagi Pak ya? Ya, nah, ada sastranya sekarang. Sastra ya tambah ya. Sastranya. Nah, itu sekolah juga ini mempersiapkan ya. MKKS di sana perannya adalah bekerja sama dengan MGMP. Oke. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, kalau FLS 3N ini biasanya kami bekerja sama dengan forum guru satu mata pelajaran atau sejenis di Kota Jambi, misalnya MGMP. Nah, kalau FLS 3N ini kita MKKS bekerja sama dengan MGMP Bahasa Indonesia dengan MGMP Kesenian biasanya. Oke. Kalau yang O2SN itu dengan MGMP-nya Penjas olahraga. Nah, untuk menseleksi anak ya. Oke. Ya, kembali ke pertanyaan tadi ya, kami menyiapkan anak-anak ya. Kalau untuk yang FLS 3N dengan O2SN ya kita mencari talenta anak-anak. Karena ini kalau ketika mereka bisa menang hanya di tingkat kota sajalah dulu ya. Itu sertifikatnya udah luar biasa. Iya betul. Ya, karena bersaing dari 43 sekolah tadi ya Pak. Iya, 45. 45 sekolah tadi Iya, ya. 45. Apalagi kalau bisa menembus tingkat provinsi. Iya. Persaingan sebanyak sekian ratus sekolah itu. Iya, semakin lebar lagi ya Pak. Lebar lagi. Iya. Bahkan kalau misalnya sampai ke tingkat nasional tuh lebih baik lagi ya Pak ya. Itu luar biasa. Tapi tetap pembekalan terus masih saja diberikan ya Pak ya untuk siswa-siswa kita Pak ya. Kalau untuk English competition tadi gimana Pak? NDX atau apa? NSDC ya. NSDC, oke. NSDC. Ya, Olimpiade Bahasa Inggris ini juga ya dengan MGMP-nya Bahasa Inggris. Kita kerjasama untuk seleksi ya. Kalau di masing-masing sekolah ya sekolah yang menyeleksi, silakan. Oke, Ya. baik. Tapi di situ ada peran dari MKKS ya Pak ya, selalu Pak ya. Iya, iya. Kita mengingatkan kadang-kadang ya dengan kesibukan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Kesibukan para kepala sekolah ya. Kita harus selalu saling mengingatkan, itulah gunanya forum organisasi MKKS ini. Iya. Ya, mengingatkan, halo ini ada edaran nih yang sudah sekian, tanggal sekian batas waktunya, jangan sampai lupa pendaftaran atau apa ya, gitu. Itu harus saling mengingatkan karena kita mau kesibukan kita luar biasa. Iya, Ya, betul. kita di sekolah. Yang kita hadapi di sekolah adalah makhluk hidup semua yang ini ya. Beragam ya Pak ya. Beragam lagi ya. Nggak hanya satu tapi banyak yang diurusin Pak ya. Iya. Sehingga mungkin nggak sengaja terlewat hal-hal yang kayak gitu Pak ya. Nah, pentingnya forum ini juga bisa saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Oke. Pak, kalau tadi terkait dengan ijazah itu maksudnya apa Pak ya? Oh ya, jadi kita sekarang kan ijazah kita tidak sama seperti yang kemarin ya. Ijazah kita untuk yang akan datang sudah ada keluar Elektronik permen tentang ijazah. atau gimana Pak? Nah, ya ijazahnya itu nanti kita menyediakan kalau menurut permen terbaru tentang ijazah, minimal kita menyediakan kertas HVS 80 gram. Minimal. Oke, minimal. Ya, boleh kertas ini dan tapi tanda tangan basah ya. Ijazah seperti itu. Kita yang nge-print ya, lewat aplikasi e-ijazah dari pusat. Oh. Ya, nah, Yang ngeprint pihak sekolah atau siswa bersangkutan? wah, sekolah. Pihak sekolah. Oh. Ya, jadi di sana barcode-nya ada, tidak bisa dipalsukan. Nomor ijazah itu sudah elektronik ya. Oh. Jadi keaslian ijazah itu siapapun bisa ngecek itu. Berarti terintegrasi ya Pak ya? Ya, nah, makanya ijazah tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kemudian kita mengenal sekarang transkrip nilai untuk SMA. Oh, sudah ada transkrip sekarang Pak ya? Ya. Kalau untuk SMA. Ya. Ini mulai kapan Pak? Mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Jadi anak siap. sekarang yang mau tamat itu mereka punya transkrip nilai. Kalau dulu kan ada ijazah di depannya, Belakangnya transkrip ya? Belakangnya Nim. daftar nilai. Daftar nilai ya, betul. Daftar nilai. Kalau sekarang nggak, ijazah ya ijazah. Oh. Lalu ada nanti lembaran transkrip nilai. Oke, siap. Berarti ada 2 piece ya Pak ya yang bakal didapatkan ya Ya. oleh siswa ini ya.
Wah, ini perbedaan sekali Pak ya. Ya, Dan sepertinya berubah. udah hampir mirip dengan perguruan tinggi ya. Iya. Gitu. Oke, siap, siap, siap. Ini ijazahnya nanti akan model terbaru. Ada barcode-nya juga nanti Pak ya. Kita lihat Sudah ya, kayak kartu keluarga karena gitu ya. belum belum ada yang melihat seperti Oh, apa di fisiknya ini. belum dilihat ya? Kita belum lihat ini Oke. seperti apa ya. Baru sosialisasi dulu nih Pak Baru ya. sosialisasi Supaya sekolah siap yang ya. pasti sekolah sudah ini datanya harus benar ya di Dapodik, nama, NISN ya dan seterusnya itu harus benar dulu lah. Nah, tinggal sekarang kalau anak-anak ini nanti kalau sekarang ini kan namanya DNS ya, data nominasi sementara. Iya. Kalau sudah DNT, sudah pengumuman, nanti berubah jadi DNT itu udah kekunci. Artinya sekarang anak-anak ke pihak sekolah koordinasi dengan anak-anak yang mau tamat ini benar nggak datanya, ini harus benar karena udah jadi DNT nanti data nominasi tetapnya ya nggak bisa dirubah, nanti repot kita ya. Nah, jadi dari sekarang harus, makanya ketika ketemu kita menelaah ini apa sih ya. Kalau kebentur betul baru kita ya, oke, pihak dinas kita hubungi ya. Di sana ada Kabid SMA, di sana ada kasih kurikulum, di sana ada koordinator pengawas, ada koordinator pengawas untuk wilayah kota ada juga. Nah, tapi selama kita masih bisa menelaah, ya kita laksanakan gitu. Kalau sudah mentok banget baru Iya. nanti sharing ya Pak ya. Sharing ke dinas. Oke, itu pentingnya sharing. Baik Pak, kalau melihat kan sekarang kan semakin tahun tuh kan semakin canggih nih. Apalagi di dunia pembelajaran termasuk juga pengurusan dari sekolah dan lain sebagainya. Itu dengan sistem yang digitalisasi seperti itu. Nah, penguatan edukasi digitalisasi untuk kepala sekolah SMA se-Jambi ini seperti apa Pak? Saya kira ya dengan kondisi yang ada sekarang, dunia yang menuntut seorang kepala sekolah harus mengikuti ya. Iya. Kalau enggak pasti ketinggalan. Kalau enggak pasti ketinggalan. Iya. Sekolah juga akan ketinggalan. Betul. Ya. Tapi kan kapasitas setiap orang berbeda-beda nih Pak. Iya. Mungkin ada yang cepat untuk mengadopsi, Iya. ada yang mungkin agak sedikit lambat karena berbagai faktor Iya, gitu. iya, iya. Nah, supaya ada satu misi yang kuat sama-sama agar bisa mampu untuk menyesuaikan diri itu gimana Pak? Saling belajar lah kita ya. Kita ngumpul kepala sekolah juga harus saling belajar lah di sana ya. Dengan kondisi yang sekarang ada ya. Wah, kita harus memahami. Wah, server itu sekarang ya tidak hanya di seorang kepala sekolah ya. Iya. Tidak hanya di seorang kepala. Di guru pun harus dituntut sekarang ini. Data-data sebagai seorang pegawai ya itu semuanya by aplikasi. Iya. Ya, kalau seorang guru, seorang kepala sekolah nggak paham di sana, wah pasti bakal ketinggalan. Pasti. Dan itu dunia yang menuntut kita lagi sekarang. Kamu harus bisa loh, kamu harus bisa loh. Nah, kalau nggak ya ketinggalan. Iya. Ya. Nah, kalau nggak ketinggalan ya kalau itu akan nampak di perkembangan sekolah. Iya. Nah, kita bisa di asesmen, kita kan dinilai pekerjaan kita. Ya, atasan kita menilai, ada asesmen terhadap seorang kepala sekolah. Ya, kalau di swasta ya yayasan akan menilai kepala sekolahnya. Kalau nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya Iya. Kena ya Pak. iya. Tapi ada ini nggak Pak kalau dari MKKS gitu programnya gitu yang memang benar-benar ada dalam 1 bulan itu memang ada saling edukasi, menghadirkan mentor dan lain sebagainya. Oh, Mungkin iya. tidak hanya terkait dengan digitalisasi ya Iya, Pak ya. iya, iya. Itu saya kira untuk pertanyaan itu sangat berhubungan erat dengan rencana kementerian. Nah, itu penyempurnaan kurikulum merdeka ini salah satunya adalah kalau sekarang namanya Kombel ya, komunitas belajar. Iya. Ada komunitas belajar guru MGMP tadi. Ada komunitas belajar kepala sekolah ya MKKS ya. Jadi di sana kita menunggu aturannya yang sahih ya. Kalau sekarang belum keluar, tapi sudah di TikTok kementerian di ini sudah keluar itu. Jadi akan mungkin di tahun pembelajaran yang baru ya, tahun pembelajaran yang baru, bahwasanya guru dikasih space, kepala sekolah dikasih space sebulan sekian kali bertemu dengan program kerjanya apa, belajar bersama. Ya, tidak hanya kalau sekarang kan kita
ya membahas tentang isu-isu, membahas tentang permen, bahas ya Kebijakan, ya. kebijakan. Tapi ini wajib dilaksanakan sepertinya kalau sudah keluar aturannya. Ya. Jadi memang harus dikasih space guru misalnya kita atur dalam 1 bulan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, lalu mungkin apakah itu dikaitkan dengan kinerja, mungkin dikaitkan dengan yang lain-lain ya, pembiayaan dan lain-lain itu. Iya, Itu sudah ya arahnya sudah ada sih. Kita menunggu aturannya itu keluar. Turun ya Pak ya. Ya, turun. Kalau turun sudah bisa langsung direalisasikan bersama Ya, Pak ya. Ini juga tujuannya untuk ya, pengembangan kualitas ya. mungkin di sana nanti menjadi wadah untuk kita, oke lah, pertemuan bulan depan kita membahas apa nih? Mungkin peningkatan kemampuan memahami program ini misalnya. Iya, aplikasi ini mungkin Pak ya. Aplikasi itu. Oke. Ini begitu penting juga Pak ya. Iya. Baiklah. Jadi kegiatan-kegiatannya kalau yang sekarang sedang berjalan selain yang tadi sudah deklarasi judi online, itu sebelumnya ada kegiatan apa lagi Pak? Dan mungkin ada apa yang sudah direncanakan ke depannya oleh MKKS? Untuk ya kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya ya kita karena Fleksibel ya Pak? fleksibel sih, ya, menyesuaikan dengan tuntutan. Iya. Karena apa? Kita ini dengan kesibukan kita masing-masing, pertemuan ini kadang-kadang kita mundur aja nih karena ada ini, karena kita 45 sekolah loh. Jadi yang kita tentatif ini. ya, waktunya juga ya. Nah, tentatif waktunya. Nggak bisa kalau memang repot kalau kita tanggal sekian tiap bulan kita itu nggak bisa kita ini kan. Karena kadang-kadang agendanya ternyata ada agenda di provinsi ada, mungkin ada yang swasta mungkin ada pertemuan-pertemuan lagi ya. Nah dengan yayasannya ya. Nah kalau hal-hal seperti itu terjadi ya kita menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi sekarang lebih aktif komunikasinya lewat WA dulu Pak ya. Iya. Apapun hal terbaru terupdate pasti langsung di-share di sana, diskusi di sana dulu Pak ya. Zoom meeting bisa juga. Zoom meeting, ya. betul. Kalau memang harus dadaan, Zoom meeting pun kita laksanakan. Oke, baik. Ada pesan Pak yang mau disampaikan untuk kepala sekolah sekota Jambi Pak? Ya untuk kawan-kawan ya kepala sekolah SMA Kota Jambi ya tetap kompak selalu. Amin. Ya kita tetap selalu berkoordinasi saling mengingatkan semuanya untuk kemajuan dunia pendidikan ya di Kota Jambi ini ya Insya Allah ya menyambung seperti yang disampaikan Mas Amsal ya. Iya. Program ini saya ada program yang kalau ditanyakan yang tadi itu kita walaupun belum hanya berkoordinasi dengan pengurus saja dulu. Iya. Ya, kita akan mengadakan semacam ini ya yang akan datang. Workshop? Mengundang semacam workshop ya. Juga ini Seminar. education fair. Oke. Ya, Education fair. Oke, siap. Ya, kita melihat gini. Sekolah-sekolah tertentu di Kota Jambi terutama swasta ya, Iya. itu anak-anaknya orientasinya sudah ke perguruan tinggi luar negeri loh. Ya, sekolah-sekolah tertentu. SMA negeri sedikit ya, SMA 4 sendiri saya lihat juga sedikit sekali orientasi orang tuanya anaknya ke perguruan tinggi. Kok yang swasta bisa? Nah, insya Allah ya nanti dengan kawan-kawan kita bicarakan, kita adakan education fair. Iya. Kita mengundang perguruan-perguruan tinggi luar, selain di dalam juga, sehingga anak-anak kita terbuka pikiran. Wah, kalau sekolah di sini seperti ini loh, sekolah di sini seperti ini loh. Seperti apa yang akan mereka dapatkan sesudahnya ya. Sehingga visi dan misi hidupnya itu bisa lebih tajam lagi ya anak-anak. Itu mungkin rencana yang ini baru kami sampaikan ke
sekitar beberapa orang pengurus saja dulu. Oke. Nanti akan kita bicarakan karena waktunya targetnya itu ya untuk tamatan yang akan datang. Oke, siap. Semoga acaranya sukses ya Pak ya. Mudah-mudahan. Education fair. Sehingga minat dari siswa yang lulusan dari SMA nanti tidak hanya untuk di wilayah Indonesia saja, bahkan bisa lebih luas lagi. Iya, benar. Karena ada pepatah juga mengatakan kejarlah ilmu sampai dengan ke negeri Jepang. Cina ya Pak. Cina. Oke, terima kasih banyak Pak Nas Oke, Pridinal sudah hadir ya. bersama kami, sudah sharing bagaimana perjalanannya menjadi kepala sekolah dan juga bagaimana tugasnya sebagai ketua MKKS. Sukses selalu, sehat selalu buat Bapak. Amin, Semoga bisa selalu menghadirkan gebrakan-gebrakan dan program-program terbaik untuk dunia pendidikan yang ada di Kota Jambi. Iya. Baik, sebelum kita tutup Pak, saya ada satu challenge untuk Bapak. Boleh Pak? Boleh. Izin Pak. Mungkin Bapak boleh mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Tapi pakai gaya Pak. Kalau tadi kan gaya saya gini Pak. Iya. Nah mungkin Bapak ada gaya tersendiri? Boleh, silakan Pak. Oke. Lihat kamera yang ini Pak. Ini ya. Silakan Pak Nas. Apa tadi kata-kata? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Pak Nas Pridinal di podcast Punyo Kito. Sampai